Selamat pagi Pak, baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Sesuai dengan informasi yang kemarin saya sampaikan bahwa asalnya saya akan melakukan observasi supervisi akademik. Benar tidak ini? Betul Pak. Sebelum melakukan observasi kita bincang-bincang sedikit ya, Bu, ya. Baik Pak. Saya grogi, saya. Tujuan saya melakukan observasi supervisi akademik adalah untuk mengetahui apa dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas Ibu sendiri. Selain itu, observasi ini juga untuk meningkatkan kemampuan diri kita sebagai guru, dan tentunya harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Maksudnya, pembelajaran itu dapat terpenuhi begitu ya, Bu, ya. Di sini kita belajar bersama juga Ibu, agar pembelajaran yang kita terapkan akan lebih baik lagi. Sebelum observasi saya lakukan, percakapan ini maksudnya adalah persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Dalam percakapan observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan atau saya lakukan supaya nanti lebih siap dan percaya diri ketika saya lakukan observasi supervisi akademik ya. Pelajaran apa nanti yang akan Ibu bawakan ketika saya melakukan observasi? Materi pembelajaran IPA karena masih ketika 13 tematik sebenarnya muatan pelajaran IPA dengan bahasa Indonesia. Materinya tentang ekosistem. Jadi tujuan pembelajarannya kira-kira apa? Nah, submaterinya nanti itu tentang jaring-jaring makanan. Jadi tujuan pembelajarannya dengan mengamati sebuah video yang saya tampilkan, nanti peserta didik mampu menemukan sebuah jaring-jaring makanan. Kemudian dengan mengerjakan LKPD dan mengamati gambar, peserta didik mampu menentukan komponen yang ada pada sebuah jaring-jaring makanan. Nah, setelah itu melalui kegiatan membuat diorama rantai makanan, peserta didik menemukan atau membuat sebuah diorama rantai makanan tentang jaring-jaring makanan di sebuah ekosistem. Kira-kira begitu nanti tujuan pembelajaran ini. Terus area pengembangannya berapa? Area pengembangannya nanti saya akan menggunakan model pembelajaran PJBL dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Baik itu sudah sangat bagus. Berarti di sini Ibu sudah menerapkan bagian dari pembelajaran berproses ya. Iya. Juga PJBL tadi bagian prosesnya. Bisa Ibu jelaskan bagaimana strateginya kira-kira? Nah, nanti di awal seperti biasa, kalau kegiatan awal kita awali pembelajaran dengan berdoa, menanya kabar, kesiapan peserta didik, kemudian mengulas kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu di kegiatan inti kita memberi stimulus dengan menampilkan sebuah video pembelajaran. Nah, dari sana peserta didik mulai menganalisis apa yang terjadi pada video. Setelah itu kita diskusikan, kemudian kita bentuk kelompok. Setelah kita bentuk kelompok, kita buat perencanaan proyek apa nanti yang kita buat berdasarkan video yang telah kita amati. Setelah kita buat perencanaan, kita atur waktunya berapa menit mereka nanti mengerjakan proyek tentang jaring rantai makanan. Nah, setelah itu kemudian kita tentukan juga berapa banyak nanti waktunya mereka untuk mempresentasikan dan mengevaluasi. Setelah itu anak-anak berdiskusi, membuat proyek. Beberapa waktu kemudian kita presentasi dan kita evaluasi secara keseluruhan. Kira-kira begitu. Ya bagus tadi keterangan Ibu. Nah, kira-kira kapan kita akan melakukan observasi di kelas ini?
kira-kira kita lakukan karena ini jam mati untuk muatan kita dan bahasa Indonesia sudah habis di minggu ini ke minggu depan. Dan nanti akan melakukan observasi dan mengamati area pengembangan serta melihat hal-hal apa yang terjadi saat pembelajaran itu. Oke, Bu? Baik, Pak. Nanti setelah observasi kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nah, apa yang sudah didapat dari percakapan setelah observasi hari ini? Dari yang saya dapat dari percakapan hari ini, saya lebih yakin untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi yang akan saya lakukan dengan model PJPL, Pak. Kemudian saya juga memiliki gambaran kira-kira pembelajaran yang akan saya terapkan kira-kira seperti apa nanti, dan bisa saya cari gambaran kira-kira apa nanti yang akan saya butuhkan dan kondisi apa nanti yang akan terjadi di kelas pada saat pembelajaran begitu. Terima kasih Bu atas waktunya. Dan nanti kita akan bisa ngobrol-ngobrol lagi pada pasca observasi. Semoga nanti saat proses pembelajaran semua belajar berjalan dengan lancar dan teman-teman juga semangat dalam belajarnya. Semangat ya. Kasih, Pak. Selamat pagi adik-adik kami sekalian. Apa kabarnya hari ini? Baik, kabarnya luar biasa ya. Nah, sekarang kita akan mengawali kegiatan kita terlebih dahulu dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Baik, silakan. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk, Giri. Nah, sekarang coba diperiksa dulu kerapian masing-masing. Sudah rapi rambutnya? Tidak ada lagi yang ditutupi matanya kan? Sudah rapi? Meja-mejanya sudah rapi? Oke. Adakah teman kita yang tidak hadir hari ini? Siapa? Si John. Alasannya? Si Hana? Sakit. Oke, semoga mereka cepat sembuh supaya kita bisa bertemu kembali ya. Oke, nah sekarang kita akan bernyanyi terlebih dahulu supaya lebih semangat. Nah, untuk itu anak didik kami saya sekalian Ibu undang untuk berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Tangan untuk kita. Pembelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas yang namanya ekosistem. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa sih itu ekosistem? Oke, si Nadine, silakan Nadine. Iya, kata si Nadine, ekosistem itu berarti kumpulan dari beberapa populasi. Ada tumbuhan, hewan, ya kan? Kemudian ada tempat hidup mereka, misalnya di air, di darat, begitu kan? Nah, apa-apa saja ekosistem yang kalian ketahui dari pembelajaran kita sebelumnya? Ekosistem apa saja? Oke, si Dian? Ekosistem alam dan ekosistem buatan. Apa contohnya ekosistem buatan? Si Sintong? Sawah? Kolam? Sawah. Waduh, oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, pada hari ini kita akan
pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti setelah kita mengamati video, kita akan paham dalam menentukan pokok pikiran dalam suatu teks non fiksi. Yang kedua, nanti setelah kita membaca teks non fiksi dan memahami teks non fiksi pada LKPD, nanti peserta didik kami sekalian mampu atau bisa nanti dapat menuliskan pokok pikiran dalam paragraf non fiksi. Setelah itu kita akan membuat dan memahami rantai makanan. Kita akan membuat sebuah diorama rantai makanan. Lanjutkan pembelajaran kita berkaitan tentang teks non fiksi dan diorama rantai makanan. Nah, namun sebelumnya kita bernyanyi dulu. Saya mau belajar komponen ekosistem terdiri dari 3. Tadi kita sudah memahami tentang tujuan yang mau kita laksanakan hari ini, sudah kan? Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Sekali selesai hari ini dan kelihatannya gedung di sini cukup besar. Sepertinya terdengar suara sangat keluar sana. Aku yakin sana. Asik, ada sarapan. Kembali kita makan. Kayaknya sebentar lagi nyampe. Akhirnya nyampe juga. Ya. Lumayan sama kata kecil. Apa mana mangsa di sekitar sini? Biasanya sering ada ular. Itu silat. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku ingin lah. Lihat pemandangan. Asik. Kau penasaran? Kamu sarapan hari ini? Ah. Aduh, gula. Oke, baik. Dari video tadi sudah diperhatikan kan? Berhubungan dengan apa kah itu? Ekosistem. Berhubungan dengan apa, Nathan? Rantai makanan. Nah, sekarang dari video tersebut apa
bisa kalian pahami? Silakan. Ya. Ya. Iya, kata si Gian tadi terjadi di sana makan dan dimakan, iya kan? Tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular dimakan oleh elang, elang mati. Setelah mati menjadi pupuk bagi tanaman atau kompos, iya kan? Nah, berkaitan dengan video yang tadi, kita akan membahas tentang teks non-fiksi berkaitan dengan rantai makanan dan nantinya membuat diorama rantai makanan. Nah, sekarang anak didik kami sekalian, silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Hanya setengah menit, silakan. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD berkaitan tentang yang sudah kita perhatikan tadi dalam video pembelajaran. Nah, secara berkelompok silakan dibaca, diperhatikan, dan diamati LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silakan diperhatikan bersama. Siapkan alat-alat yang mau kita butuhkan untuk kegiatan kita. Sudah? Sudah dipersiapkan alat-alatnya? Sudah? Coba perhatikan di kegiatan yang pertama. Nah, silakan secara berkelompok tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf tersebut. Silakan. Silakan. Telah ditentukan pokok pikiran dari setiap paragraf berkaitan dengan teks rantai makanan. Sekarang kita akan membuat suatu proyek atau produk tentang rantai makanan. Namun sebelumnya silakan diperhatikan tutorial atau cara pembuatan rantai makanan berikut. Silakan diperhatikan videonya, cara pembuatannya. Sekarang kita tentukan jadwal atau waktu yang kita perlukan untuk proses pengerjaannya sampai presentasi. Sudah? Nah, kira-kira berapa menit kita mengerjakan? Silakan. 20 menit ya. Oke. Nanti presentasi 15 menit ya. Bisa? Bisa. Tadi di kelompok 1 rantai makanan berkaitan dengan apa? Ekosistem sawah. Di kelompok 2 mana kelompok 2? Ekosistem laut. Ekosistem laut. Di kelompok 3 mana kelompok 3? Hutan. Ekosistem hutan. Di kelompok 4? Ekosistem laut. Kelompok 5 mana kelompok 5?
Ekosistem hutan. Di sini ekosistem sawah. Oke, silakan bekerja bersama kelompok masing-masing. Pastikan setiap kelompok aktif. Oke, silakan. Udah diambil peralatannya. Oke, silakan. Diperhatikan waktunya ya. Ekosistem sawah. Oke, si Alvaro mau bertanya? Oke, kita dengarkan dulu si Alvaro. Silakan Alvaro. Iya, katanya si Alvaro supaya pada saat menempel diperhatikan supaya tidak jatuh-jatuh. Oke, berkaitan tentang teks non-fiksi yang tadi. Ada yang mau ditanya? Tidak ya? Oke. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok satelit? Si Claudia, silakan Claudia. Kata si Claudia, hewan apa di dalam diorama kalian ini yang menjadi konsumen tingkat 1? Hewan yang dalam diorama kami ini yang menjadi konsumen pertama adalah Tikus. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Ada? Oke, kita berikan tepuk tangan, silakan kembali. Nah, yang disampaikan si Alvaro tadi diperbaiki ya. Kelompok apa namanya? Kelompok matahari. Lanjut. energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Betul? Oke, selanjutnya. Dan kami akan menjelaskan diorama kami. Ini adalah rantai makanan ekosistem sawah. Tikus memakan padi, lalu ular memakan tikus, lalu burung memakan ular, dan dikaitkan menjadi Oke, dan terurai menjadi jamur. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya ke kelompok matahari? Kata si Cinta, apa yang terjadi jika salah satu tidak ada? Iya, ekosistem akan menjadi tidak seimbang. Bagus, kita beri tepuk tangan untuk kelompok matahari. Oke, silakan duduk. Kembali kerapian dari dioramanya. Diperhatikan kembali. Sudah? Sudah rapi? Oke, sekarang berkaitan dengan teks non-fiksi dan diorama rantai makanan, ibu akan memberikan sebuah tes. Udah, silakan dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit. Jangan lupa mencantumkan nama masing-masing.
dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa memberi pendapatnya? Apa saja yang dapat kita simpulkan? Oke, Sigian. Rantai makanan ekosistem adalah makan atau dimakan hewan dan seperti untuk dimakan dalam daya kata ekonomi dari mengandung dan berkonsumsi dan menjadi bagi tanaman. Oke, ada lagi yang lain? Oke, silakan. Tentang teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi yang didasarkan dengan fakta. Iya, teks yang berisi berinformasi yang berdasarkan fakta atau dapat dibuktikan. Udah, rantai makanan itu adalah hubungan antara makhluk hidup makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, yang sudah bagus tadi presentasinya, yang sudah menjawab dengan bagus, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, begitu juga kepada teman-teman kita yang masih tadi agak takut mempresentasikan, supaya lebih semangat, kita berikan juga tepuk tangan. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian rasakan? Senang. Sering senang? Apa? Mendapatkan wawasan yang baru. Oke, nah baik. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas hubungan antara rantai makanan. Maka nanti terjadi sebuah jaring-jaring makanan. Itu pertemuan kita selanjutnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Salah satu untuk memimpin doa. Oke, selamat pagi Ibu Pendeta selaku PT saya. Dan juga selamat pagi Ibu. Apa kabar? Ketemu lagi saat ini pada pasca observasi yang sudah saya janjikan kemarin. Kita akan ngobrol-ngobrol kembali setelah melakukan observasi. Di sini Ibu, pada pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan pembelajaran yang kita sudah lakukan, observasi supervisi akademik di kelas ini pada mata pelajaran IPA di kelas 5. Tujuannya kita melakukan wawancara pada pasca observasi ini, kita akan sama-sama mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan di kelas Ibu kemarin ya. Baik Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu saat kita melakukan observasi di kelas 5 kemarin? Nah, karena pada saat observasi kan Pak, kita harus belajarnya terstruktur, tidak seperti yang biasa gitu kan. Kalau biasa kita kadang masih kita ulang gitu kan, tapi ini harus sebenarnya kita ikuti sesuai dengan perangkat kita. Jadi agak grogi, agak canggung karena ada di dalam kelas. Terus kita juga agak sedikit khawatir, takutnya anak-anak tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Berarti prosesnya berjalan lancar gitu ya? Secara keseluruhan berjalan lancar, cuman agak grogi karena ada yang mendampingi di kelas. Tapi sudah berjalan lancar. Nah, kemarin kita sepakat bahwa Ibu akan memberikan metode pembelajaran yang baru, yaitu metode diferensiasi. Baik Ibu, bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan yang dikembangkan atau dilakukan dalam pembelajaran di kelas kemarin. Area pengembangannya seperti apa? Nah, pada saat pembelajaran di sini saya mencoba pembelajaran berdiferensiasi, di mana di awal pembelajaran murid sudah belajar untuk pada saat murid, karena kita menggunakan model pembelajaran
berbasis proyek, anak-anak sudah kita ajarkan untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi. Kira-kira begitu, Pak. Kemudian pada saatnya di situ juga ada pembelajaran auditori, kinestetik, visual, karena pada saat pembelajaran kan saya menggunakan video pembelajaran, alat peraga yang mendukung begitu. Berarti area pengembangannya yaitu pembelajaran berorganisasi konten gitu ya, Iya. dan disesuaikan dengan gaya belajar murid, baik itu auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang kemarin dipraktikkan itu seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan? Sudah sesuai, Pak. Gimana kan sesuai dengan langkah-langkah pembelajarannya, mulai dari kegiatan awal seperti berdoa, mengecek kehadiran, kemudian membimbing anak-anak untuk jiwa nasionalisme seperti bernyanyi, mengingatkan pelajaran sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran, sampai di kegiatan inti kita memberikan stimulus sampai mengikuti langkah-langkah mengerjakan LKPD sampai menemukan sebuah proyek. Nah, menurut Ibu apakah itu sudah berhasil? Menurut saya berhasil, walaupun karena kan dia berbasis proyek, jadi sebenarnya dari segi waktu yang lama begitu, Pak. Tapi karena kita kan dibatasi oleh waktu, jadi sedikit lebih selesai, memang dapat hasilnya, cuman agak tergesa-gesa karena kita mengikuti waktu gitu. Jadi sedangkan anak-anak pengennya masih menghias dioramanya begitu kan, pengen mereka membuat kreasinya lebih banyak lagi, tapi karena kita melihat waktu kita batasi begitu. Nah, menurut Ibu apa yang menyebabkan terjadi demikian? Menurut saya terjadi demikian karena kan anak-anak kita ini ada yang terlihat aktif, ada juga anak kita ini yang pasif begitu. Kemudian yang mengakibatkan itu juga siswa kita 30, kita bagi menjadi beberapa kelompok, ada yang sampai 6 orang. Jadi kurang efektif mereka karena jadi ada yang cuman melihat begitu, kurang aktif. Ada yang sangat aktif, antusias begitu. Untuk selanjutnya setelah Ibu mengetahui keterangannya, menurut Ibu tinggal lanjut ke depannya seperti apa kira-kira? Untuk kedepannya saya akan lebih membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, berpihak pada murid, dan terus belajar tentang model pembelajaran, terkhusus pembelajaran berdiferensiasi, kemudian lebih memotivasi anak kita supaya lebih aktif dalam pembelajaran. Apa rencananya? Secepatnya kan, kalau berpaksa, menggunakan secepatnya, dan kita terus berusaha, cuman kita lihat juga jamnya di mana yang cocok untuk melakukan kegiatan itu supaya pas jamnya begitu. Nah, untuk kedepannya harapan apa yang ingin dicapai untuk pembelajaran berikutnya? Nah, harapan yang akan saya capai untuk kedepannya, saya akan mencoba memberikan pembelajaran dengan model pembelajaran yang bermasalah dan berdiferensiasi, agar anak-anak kita lebih termotivasi untuk memecahkan masalah dan